Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,37% ke angka 7.235. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang terlihat dilepas asing dengan jumlah lumayan besar hari ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BBCA. BBCA hari ini turun 1% lebih ke harga 7.700. Bisa kita lihat di grafik, secara tren memang saat ini BBCA sudah mulai melemah. Dan saat ini telah turun di bawah garis EMA 50 yang saat ini di harga 7.825. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Bisa kita lihat BBCA setelah turun dari garis EMA 50 sudah dua kali mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50, ternyata gagal break. Dan saat ini kembali turun menuju support di sekitar harga 7.675. Atau mau lebih gampangnya, teman-teman bisa jadiin support di 7.650. Dan teman-teman bisa lihat secara tren saat ini BBCA sudah tidak bergerak uptrend. Jadi potensinya saat ini cenderung sideways dan masih ada potensi untuk lanjut turun ke support di EMA 150 yang saat ini tepat di harga 7.500. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak turun. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini ada distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Asing juga yang 4 hari terakhir ini masuk akumulasi hari ini terlihat mulai kembali keluar dari saham BBCA. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BBCA minggu depan masih ada potensi turun mengetes support di harga 7.675 atau 7.650. Apabila gagal bertahan, BBCA berpotensi lanjut turun ke 7.500. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry membeli saham BBCA, sebaiknya wait and see dulu. Teman-teman bisa coba beli di sekitar harga 7.650 apabila bisa bertahan, karena memang bisa kita lihat sebelumnya beberapa kali BBCA memang masih bisa bertahan di atas support ini. Tapi untuk lebih amannya adalah tunggu BBCA turun menuju garis EMA 150 dan bisa rebound, baru teman-teman entry akan lebih aman. Karena bisa kita lihat trennya saat ini sudah mulai bergerak turun. Apalagi jika teman-teman lihat minggu depan masih terus ada distribusi oleh asing. Apabila asing minggu depan masih terus distribusi saham BBCA, teman-teman harus hati-hati karena potensinya akan lebih besar untuk melanjutkan penurunan. Selanjutnya saya akan analisa saham Mandiri. Mandiri hari ini juga turun 0,65% ke harga 7.675. Dan saat ini memang berada tepat di garis EMA 50. Jadi satu minggu ini Mandiri memang selalu bertahan di atas support EMA 50. Dan untuk resistennya saat ini di sekitar harga 7.800. Tapi untuk Mandiri juga teman-teman sudah harus hati-hati. Karena apabila ternyata minggu depan garis EMA 50 terlewati, Mandiri berpotensi mengikuti pergerakan dari BBCA. Jadi akan mulai bergerak downtrend. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada penurunan hari ini memang terlihat masih ada sedikit akumulasi. Tapi untuk Mandiri jika kita lihat asing satu minggu terakhir ini sudah keluar dari saham ini. Dari sebelumnya asing masuk dengan jumlah besar, satu minggu terakhir ini terlihat asing sudah mulai take profit. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau spekulatif buy memang masih bisa coba entry di sekitar garis EMA 50 ini. Dengan target take profit jangka pendek di harga 7.800 atau hold saja selama garis EMA 50 ini tidak terlewati. Tapi apabila ternyata minggu depan Mandiri ternyata tembus garis EMA 50-nya, Mandiri berpotensi lanjut turun menuju support berikutnya di 7.500 dan secara tren akan mulai melemah. Jadi sebelumnya bisa kita lihat Mandiri bisa bertahan di atas garis EMA 50, satu berhasil rebound terus bergerak naik. Beberapa kali mencoba break harga 8.000 gagal break, saat ini kembali mengetes garis EMA 50. Apabila ini terlewati maka trennya akan mulai bergerak turun. Jadi harus hati-hati juga untuk saham ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham Doit. Doit bisa kita lihat hari ini turun hampir 4% ke harga 610. Dan secara tren memang saat ini Doit trennya masih bergerak tren.
Dan saat ini memang terlihat masih gagal naik melewati resisten di 650. Dan memang terlihat bahwa penurunan ini sebenarnya masih wajar karena DOID sudah naik sangat tinggi 1 minggu terakhir ini. Sebelumnya juga sempat terbentuk candle merah, besoknya masih lanjut naik, terbentuk candle merah, masih melanjutkan kenaikan. Tapi candle hari ini menurut saya lebih solid daripada candle merah sebelumnya. Jadi harus hati-hati, bisa saja ini mulai ada tanda-tanda reversal trend. Saat ini jika kita lihat memang support terdekat di harga 600, support lebih kuatnya di 530. Jadi selama masih bertahan di atas harga 530, menurut saya tren DOID untuk tren jangka menengahnya masih oke. Jadi masih ada potensi untuk rebound selama masih bertahan di atas harga 530 dan berpotensi untuk melanjutkan uptrendnya. Tapi apabila ternyata harga 530 terlewati dalam beberapa minggu ke depan, maka DOID trennya akan mulai melemah walaupun masih berada di atas garis EMA 50. Untuk saat ini garis EMA 50 masih di sekitar harga 425 dan garis EMA 150 di sekitar harga 355. Jadi memang jarak garis EMA 50 dengan candle saat ini masih jauh. Tapi patokan terdekat saat ini di 530. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Untuk data broker summary bisa kita lihat penurunan hampir 4% ini ada distribusi. Asing juga terlihat 4 hari terakhir ini sudah mulai distribusi. Jadi sebelumnya asing terus masuk akumulasi, dari tanggal 11 sampai hari ini terlihat sudah mulai distribusi. Jadi asing sudah mulai take profit, sudah mulai ada distribusi. Saya lihat DOID masih ada potensi untuk turun mengetes harga 600. Apabila harga 600 lewati, ada potensi ke 530 sampai 550. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu di support 530 sampai support di 600. Jadi antara dua support ini, apabila DOID minggu depan masih bisa bertahan di atas harga 600, bisa coba entry dengan target take profit dia 650 apabila gagal break, atau mau tunggu lebih amannya lagi di sekitar harga 530 sampai 550 untuk entry-nya. Karena support ini akan lebih kuat daripada support di 600. Terakhir saya akan coba analisa saham JSMR. Saham JSMR bisa kita lihat 2 minggu lalu sempat turun lumayan dalam. Sebelumnya berada di atas garis EMA 150 dan garis EMA 50. Terlihat gagal break dari harga 3.900. Setelah gagal naik melewati harga 3.900, JSMR turun lumayan dalam, sempat menyentuh harga 3.550. Setelah menyentuh harga ini bisa kita lihat JSMR sempat rebound, berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150. Ingat ini belum terkonfirmasi break, dan hari ini ternyata masih gagal naik melewati garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 di sekitar harga 3.770. Jadi selama masih gagal break dari garis EMA 150 ini, JSMR trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Walaupun memang terlihat saat ini support di 3.550 sudah 2 kali menahan penurunan dari saham ini. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Untuk data broker summary terlihat penurunan 2% lebih ini masih ada distribusi. Asing juga hari ini terlihat keluar dari saham JSMR. Setelah sebelumnya bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini asing akumulasi saham JSMR. Mungkin teman-teman lihat, Pak, ini sepertinya akumulasi, tapi jika kita ganti ke net bisa kita lihat di sini ini distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat JSMR masih ada potensi turun mengetes garis EMA 50. Dia saat ini di sekitar harga 3.670 dan masih ada potensi besar untuk lanjut turun di bawah garis EMA 50. Jadi masih ada potensi besar untuk balik kembali mengetes support di 3.550. Jadi apabila teman-teman mau coba entry, bisa tunggu di support kuat 3.550 dan sebaiknya hanya trading jangka pendek. Dan ingat, apabila kita tunggu di support kuat ini, walaupun masih bisa menahan penurunan JSMR saat ini, kita tetap harus disiplin. Karena secara tren, saham JSMR saat ini trennya cenderung masih berpotensi untuk bergerak downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.